Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, mohon izin mau menyampaikan penjelasan teknis terkait finalisasi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 melalui aplikasi Zoom ini secara virtual. Tapi saya berharap penjelasan yang akan kita bahas hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyelesaikan Renja sekaligus RKPD kita tepat waktu. Berharap seminggu 2 minggu ini kita bisa menyelesaikan usulan kita. Pertama, saya ingin mengulang sedikit apa yang disampaikan Ibu Kaban tadi berkaitan dengan OPD yang mengalami perubahan. Perlu kami sampaikan kembali bahwasanya ini adalah sebagai muncul di layar 6 perangkat daerah yang mengalami perubahan, atau sederhananya begini, ada 3 OPD yang dimerger dengan OPD yang lain. 3 OPD itu adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas KB P3A, dan Diskumnaker. Untuk 3 OPD ini, nanti yang akan di-entry adalah khusus program teknis. Jadi, untuk program ADUM dan kegiatan ADUM, itu akan di-handle oleh OPD yang baru. Seperti itu. Adapun akunnya tetap. Jadi seperti misal DKP Pak Sugeng biasanya itu DKP 1 itu masih tetap, tapi begitu login akan langsung masuk ke OPD yang baru, langsung ketemu dengan urusan pertanian dan pangan, seperti itu. Begitu juga akun yang lain, seperti itu. Itu harus difahami di awal. Ya, selanjutnya secara teknis, jadi kita nanti akan masuk ke e-planning. Untuk sementara akun teman-teman OPD kita lockdown dulu. Sementara kita kunci agar tidak merubah data, agar fokus memperhatikan apa yang akan kita jelaskan pagi ini. Agar lebih memudahkan simulasi kita, saya akan share tampilan dari e-planning kita. Jadi yang akan kita lakukan adalah melakukan entry data Renja pada tahap Musrenbang Kabupaten. Saya akan keluar dulu, saya pinjam akunnya DPUPR agar tampilnya sama dan punya teman-teman semua. Tahapannya pastikan nanti berada pada Musrenbang Kabupaten. Dan tahun anggaran pastikan tidak salah, yaitu di tahun 2021. Ini sengaja saya sampaikan pelan-pelan agar bisa disimak. Ini di-record ya. Kemudian nanti masuk ke perencanaan tahunan, masuk ke Musrenbang, di sini sudah ada. Begitu masuk ke pengajuan, langsung masuk ke program. Ini adalah program yang sudah di-entry di tahapan forum perangkat daerah. Yang sudah di-entry di tahap sebelumnya, sudah kita transfer, dan usulannya sudah digabungkan antara OPD lama, OPD baru, maupun OPD yang tetap. Seperti itu. Mohon ini untuk menjadi perhatian, khusus program ADUM, sekali lagi, khusus program ADUM, agar di-entry di sini nanti capaian programnya maupun targetnya. Ya, khusus program ADUM, agar di-entry di sini.
Karena saya perhatikan seperti DPUPR ini belum di-entry gitu. Adapun untuk program teknis atau non-adum itu abaikan saja karena akan langsung diambil dari RPJM. Nanti reportnya akan saya tunjukkan, sekalipun di sini kosong, di matriks Renja akan otomatis terisi. Seperti itu. Ini adum masih kosong, seharusnya diisi. Adapun yang program teknis seperti ini misalnya, program sungai, irigasi air baku, ini punya PUPR ya. Ini abaikan saja, kosong tidak ada masalah, karena data kita ambil dari perencanaan menengah. Itu. Saya akan simulasi untuk masuk ke tahap berikutnya. Dari program, kita masuk ke kegiatan. Kita klik, seperti di sini, akan keluar kegiatannya. Ya. Ini adalah kegiatan di program sungai, pengadilan sungai. Untuk pagunya di sini diisi asal tidak masalah dulu. Ya. Untuk pagu di sini diisi asal dulu. Kenapa demikian? Karena nanti akan dikendalikan dari indikator kegiatan, di bawahnya nanti kita klik ya. Ya. Saya misalnya punya sungai, saya edit ya karena ini keliru. Untuk satuan kita cukup bulan saja di sini. Volume misalnya ini dilaksanakan 12 bulan, maka 12 bulan. Jadi di sini diperuntukkan untuk volume pelaksanaan kegiatan. Seperti itu. Kita fokus pada sungai dulu, salah satunya. Yang ini nanti otomatis disesuaikan, mohon bantuan ke OPD yang bersangkutan. Ya. Setelah masuk di kegiatan ini, kita klik lagi, maka akan keluar kinerja kegiatan, penjabaran kegiatan, dan sumber dana. Ya. Untuk kinerja kegiatan yang ini, capaian program diabaikan saja. Kalaupun diambil hanya kasih strip saja tidak masalah. Seperti itu. Sekali lagi, khusus program yang non-adum itu tinggal dikasih strip saja. Seperti itu. Kemudian masukkan, keluaran, sasaran, kelompok sasaran kegiatan diisi sebagaimana biasa. Seperti itu. Ya. Ini kalau kita program indikatornya ada 2, di program jangka menengah sudah kita tambahkan, jadi otomatis akan keluar 2 nanti. Ada 3, akan keluar 3 di reportnya. Itu. Khusus masukan di entry jumlah anggaran. Seperti itu. Kemudian keluaran di entry juga sebagaimana yang ada di Renstra. Kemudian sasaran juga di entry sebagaimana ada di Renstra. Seperti itu. Adapun kelompok sasaran kegiatan diisi dengan objek penerima manfaat atau yang akan dikoordinasikan melalui kegiatan ini. Ya, ini adalah di kinerja kegiatan. Kemudian masuk ke berikutnya, penjabaran kegiatan. Ini mohon perhatian, penjabaran kegiatan ini diperuntukkan bagi OPD yang mengampu kegiatan yang didanai melalui sumber-sumber khusus atau ada pengarahan khusus. Misal, BOS, POKIR,
PIK, JKN, belut, pajak rokok, pinjaman, DID, itu. Ya, sekali lagi, khusus penjabaran kegiatan ini diisi dengan kegiatan yang ada sumber-sumber dana khusus. Seperti BOS, OKIR, PIK, JKN, belut, pajak rokok, pinjaman, DID. Ya, seperti apa caranya? Saya akan simulasikan pada program jalan misalnya. Karena jalan itu ada yang dari dinas langsung, ada yang dari PIK, ada juga dari POKIR. Saya akan simulasikan masuk kegiatan program pembangunan jalan dan jembatan. Program penyelenggaraan jalan dan jembatan. Masuk. Ini maaf koneksi agak lambat. Pembangunan jalan, misalnya ini hanya misal. Kita masuk ke penjabaran kegiatan. Tadi saya mensimulasikan seperti ini. Saya akan tambahkan lagi. Misal, di penjabaran kegiatan ini merupakan perincian dari kegiatan yang di OPD ada sumber-sumber khusus. Kalau kegiatan tidak ada sumber khusus seperti yang saya sebutkan tadi, maka tidak perlu diisi penjabaran kegiatan itu. Ya, karena di kegiatan sudah jelas. Itu. Misal, saya akan tambahkan kegiatan di sini. Koneksinya agak lambat nih. Mohon bersabar ya. Nah, saya tambahkan di sini. Tadi kan saya sudah nambahkan 3, sekarang nambahkan otomatis keluar yang keempat. Misal kegiatan pembangunan jalan hotmik. Ya. Untuk memudahkan ditulis satu paket. Ya. Kemudian Pak, misalnya ini POKIR ya atau PIK. Misalnya ini PIK, harganya misalnya 600 juta. Lokasinya luas, Polaken, ini misal ya, Aing Sare, misal. Nah, keterangan ini diisi dengan sumber pendanaan khusus tadi, misalnya ini PIK. Jadi tadi itu PIK, POKIR, dan lain sebagainya ditulis di sini. Ya. Kalau karena PIK kilometernya sudah jelas, misalnya langsung bisa ditulis di sini. 2 kilometer.
Saya save. Nah, ini otomatis akan terekam di sini. Ya, baik, saya lanjut. Yang perlu menjadi perhatian ketika mengentry di sini adalah menuliskan sumber pendanaan tadi di keterangan. Di sini pastikan terisi. Di sini. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah begitu mengentry pagu pada penjabaran ini, maka otomatis akan mengupdate pagu kegiatan maupun programnya. Misal ini ya, barusan kita menemukan 600, maka di sini nanti tadi kan masih 1.400.000, 1,4 miliar. Nah, nanti begitu kita ngupdate otomatis naik sendiri. Menjadi 2 miliar. Ini bisa dilihat di sini otomatis akan terupdate. Ya. Makanya yang menjadi persoalan adalah ketika di sini misalnya kita sudah ketikkan pagu, maka nanti harus dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum dengan range yang seharusnya. Yang misal begini ya, untuk pembangunan jalan, untuk kegiatan pembangunan jalan, misal pagunya 10 miliar, PIK 2 miliar, pokir 3 miliar. Kalau yang di sini, maaf, di penjabaran tadi hanya di entry pokir dan PIK, maka di kegiatan tadi yang seharusnya 10 miliar, jumlahnya hanya akan menjadi 5 miliar. Kenapa? Karena dia hanya akan merekam pokir dan PIK. Padahal ada usulan kegiatan yang teknokratis atau murni dari PUPR. Maka kita mensiasatinya begini. Setelah kita entrikan di penjabaran, pokir maupun PIK, maka kita tambahkan lagi yang berikutnya, tambahkan gelondongan saja. Misalnya tadi pokir sudah diisi 3 miliar, PIK 2 miliar, ditambah pembangunan jalan optik atau beton, terserah berapa paket, sehingga total keseluruhannya 10 miliar persis dengan pagu kegiatan yang dikehendaki. Seperti itu.
Ya, saya harap bisa difahami. Ini juga berlaku bagi kegiatan lain yang pendananya khusus. BOS, POKIR, PIK, JKN, PLUT, pajak rokok, pinjaman, dan DIJ. Ya, adapun khusus DBHCT, ini khusus nih, khusus DBHCT, OPD pengampu DBHCT, maka sekalipun itu kegiatannya khusus, eh, yang lain daripada yang lain, itu nanti tetap dimasukkan sumber pendanaannya agar kita nanti memudahkan eh, memudahkan ketika narik di aplikasi. Keterangan itu ada di kegiatan. Misal ya, misalkan saja pembangunan jalan ini atau ini rehabilitasi pemeliharaan jalan ini adalah kegiatan DBHCT, misal ya, maka di sini diberi keterangan DBHCT. Jadi DBHCT itu muncul di level kegiatan. Adapun POKIR dan lain-lain itu munculnya di penjabaran kegiatan. Seperti itu. Baik, saya lanjut dulu. Tadi kita setelah klik kegiatan masuk ke rincian kegiatan, menyelesaikan kinerja kegiatan, penjabaran kegiatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber dana. Sumber dana ini untuk apa? Sumber dana ini khusus untuk OPD yang mengajukan usulan dana APBN dan APBD provinsi. Ya, sumber dana ini hanya untuk OPD yang mengajukan usulan sumber dana APBD provinsi dan APBN. Untuk APBD provinsi, data kemarin sudah kita distribusikan ke semua OPD yang mengajukan. Yang di entry adalah yang diakomodir saja. Seperti itu. Tinggal masuk. Misalnya kan kebetulan sudah ada yang ini simulasi saja. Misal ya di kegiatan yang kedua, rehabilitasi. Sumber dananya kita tambah. Ada dari APBD provinsi, misalnya 300 juta. Tahun depan 400 juta. Seperti itu. Khusus untuk APBN, biar nanti admin Bapelitbangda yang akan mengentrikan, karena cuma ada 2. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lihat reportnya. Seperti apa tampilannya, kita akan lihat bersama-sama. Masuk ke laporan, Musrenbang, Renja Perangkat Daerah. Diulang, masuk ke laporan, Musrenbang, Renja Perangkat Daerah. Saya akan download. Seperti ini hasilnya.
Kita akan lihat satu persatu. Untuk program ADUM, karena tadi di entrian dibiarkan kosong, maka hasilnya kosong indikatornya. Makanya saya minta tadi di awal, untuk yang program ADUM, indikatornya di entry di usulan renca tadi. ADUM kosong. Saya akan terus sisir ke atas, tunjukkan ke atas. ADUM kosong. ADUM masih ya. Nah, ini ADUM. Nah, khusus program non-ADUM yang teknis otomatis akan terisi. Ini diambil dari data perencanaan jangka menengah. Otomatis terisi maupun targetnya. Ini adalah penjabaran yang baru kita isi. Pembangunan jalan rapat beton. Jalan Gulbung Rakung 4 km misalnya. Nilainya muncul, keterangannya juga muncul. PIK, Pokir, DBHCT yang barusan kita entry, PIK yang barusan entry, Polagan Angsare, semuanya muncul. Ralat ya, DBHCT munculnya di level kegiatan. Bukan di sini, ini simulasi saja. Seperti itu. Kalau kegiatan ini dibiarkan kosong saja tanpa keterangan, karena itu pasti dari DAU. Yang seperti ini misalnya, tidak perlu diisi ini. DAU ini tidak perlu diisi. Kecuali kegiatan yang dari DBHCT yang perlu dimunculkan. Kalau yang dari DAU, nggak perlu. Itu. Baik, itu tampilan reportnya. Memastikan saja agar semuanya terentry dengan baik. Baik, Bapak Ibu teman-teman semuanya, dalam waktu dekat nanti kita akan kirimkan melalui Pak Sekda ya yang jelas, melalui Ketua TAPD, pagu untuk tiap-tiap perangkat daerah. Pagu itu sudah termasuk pagu Pokir maupun PIK, termasuk juga POS, JKN, BLUT, DBHCHT, pajak rokok, pinjaman, maupun DD. Seperti itu. Jadi semuanya kita harapkan terentry di situ. Pertanyaannya, bagaimana kalau Pokir misalnya atau PIK tidak terentry? Nah, kalau kejadian demikian, maka itu menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Seperti itu. Maka melalui forum ini kami berpesan dipastikan Pokir terutama dan PIK yang tidak kalah pentingnya yang sudah kami kirimkan kemarin agar dipastikan terentry melalui aplikasi. Seperti itu. Baik, sebelum ada pertanyaan, saya ingin menunjukkan lagi, ada yang kelewat tadi, bagaimana cara mengentry usulan yang untuk provinsi. Misalnya, yang untuk provinsi itu, tadi kan sudah dijelaskan, masuknya ke, Musrembang, pengajuan, saya ulang lagi sedikit ya, program penyelenggaraan jalan dan jembatan, misal pembangunan jalan. Jadi kalau di provinsi itu kan nomenklaturnya tidak sama dengan kegiatan kita, maka yang akan kita lakukan adalah seperti memasangkan kegiatan provinsi itu, nomenklatur yang ada di usulan provinsi itu dengan nomenklatur yang ada di kita. Misal pembangunan jalan, entah namanya apa di sana, maka diikutkan melalui kegiatan pembangunan jalan. Seperti itu. Jadi diisi di sini. Kalau itu usulannya rehab jembatan atau kelengkapan jalan, maka masuk sebelah ini yang atas. Pembangunan rehab, kelengkapan jalan dan jembatan misalnya. Masuk di sini, diklik, keluar, maka
eh, sumber dananya entry di sini, apakah itu provinsi atau APBN, seperti itu. Bagaimana kalau usulan tidak ada usulan provinsi maupun APBN, maka abaikan saja sumber dana ini, nggak usah dimasukkan, nggak usah diklik. Seperti itu. Begitu juga bagaimana kalau itu kegiatan murni, tidak ada PIK, tidak ada OKIR, tidak ada belut misalnya dan lain sebagainya, maka yang ini abaikan yang penjabaran ini. Jadi penjabaran ini hanya untuk kegiatan yang mengampu BOS, OKIR, PIK, JKN, belut, pajak rokok, pinjaman, DID. DID sambil menunggu nanti ya, kalau sambil menunggu kepastian. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan